selalu percaya. Halo semua, Tulips TV ada di sini. Selesai, sebuah film garapan Tompi yang dibintangi oleh Gading Martin sebagai Broto, Ariel Tatum sebagai Ayu, dan Anya Geraldine sebagai Anya, serta dibintangi oleh bintang-bintang terkenal lainnya. Film ini bercerita tentang sebuah kisah rumah tangga yang diwarnai dengan perselingkuhan, di mana sang mertua mencoba turun tangan untuk langsung memperbaiki keadaan supaya tidak terjadi perceraian di rumah tangga anaknya. Berhasilkah sang mertua memperbaiki keadaan rumah tangga anaknya? Yuk, cus, kita langsung ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan suasana pagi di rumah Broto dan istrinya yang bernama Ayu, di mana Ayu yang sudah terbangun terlebih dahulu sedang sibuk menyiapkan sarapan. Ketika Ayu membuka mentega yang akan dipakai membuat roti, ternyata sudah habis. Ayu pun menyuruh Yani, pembantunya, untuk pergi berbelanja. Mbak Yani? Ya, Bu. Mentega habis. Broto yang datang dengan terburu-buru karena mau berangkat kerja, terpaksa pinjam mobil Ayu karena dia lupa menaruh kunci mobilnya. Sehingga hari itu mereka harus bertukar mobil supaya tidak terlambat datang ke kantor. Setelah suaminya pergi ke kantor, Ayu terlihat murung seperti banyak pikiran. Yani yang melihatnya mencoba menghibur majikannya itu. Bu, are you okay? Di tengah obrolan mereka, Ayu menanyakan apakah pembantunya itu mempunyai pacar. Kamu tuh udah punya pacar belum sih, Mbak? Yang ternyata baru 2 bulan bekerja di sana, pembantunya itu sudah berhasil memikat seorang sopir pribadi di komplek dekat rumahnya. Mas Bambang. Setelah selesai mengobrol, kemudian Ayu pun pergi ke toko menggunakan mobilnya Broto. Sore harinya, Broto yang sudah sampai di rumah menelpon anak buahnya untuk meng-cancel semua pekerjaan karena adanya berita PSBB dari pemerintah yang ditakutkan akan berdampak ke pekerjaannya. Tidak lama Ayu pulang. Karena tidak dibukain gerbang, Ayu terus menyalakan klakson mobilnya. Ibu datang deh, Pak. Pak, Ibu, Pak. Bukain pintunya dong, Pak. Yang gaji saya Pak Kamil. Ketika masuk ke rumah, wajah Ayu terlihat sangat marah dan langsung melemparkan sebuah celana dalam wanita ke arah suaminya itu yang ia temukan di dalam mobil Broto. Bilang sama dia lain kali kalau mau ngewek sama laki orang, model hotel jadi mobil. Tetapi Broto masih mengelak. Ia beralasan kalau celana dalam itu adalah sampel dari kantor. Tetapi dia tidak bisa mengelak lagi ketika Ayu bilang kalau di celana dalam itu terdapat tulisan Anya. Baca. Anya. Broto pun langsung mengingat-ingat lagi apakah benar Anya tidak sengaja meninggalkan celana dalamnya di dalam mobil itu. Dengan sifat buayanya, Broto masih mencoba merayu Ayu dan mengajaknya untuk bicara baik-baik. Tetapi Ayu kekeh untuk pergi dari rumah itu karena sudah tidak kuat diselingkuhi Broto sebanyak 3 kali dengan orang yang sama. 3 kali kamu selingkuhin aku sama perempuan yang sama sekali kamu ngomong baik-baik. Satu hal yang membuat Ayu bertahan adalah mertuanya. Dan tidak disangka di tengah pertengkaran mereka, Ibu Broto datang ke rumah mereka dan berencana menginap di sana untuk beberapa hari selama PSBB diberlakukan. Assalamualaikum. Karena kaget dan tidak ingin ketahuan ibunya, Broto dan Ayu pun berpura-pura seperti tidak ada apa-apa. Ibu Broto pun memanggil Ija, seorang pembantu di rumah itu, untuk membantu mengangkat kopernya.
Tetapi yang muncul adalah Yani, pembantu baru di rumah itu, karena Ica sudah pulang kampung untuk merawat bapaknya yang sedang sakit. Ayu pura-pura memanggil Broto ke dapur untuk membantunya mengambil teh. Aku gak nyampe mau ambil teh. Sesampainya di dapur, dia bilang kepada Broto ingin tetap pergi dari rumah itu melalui pintu belakang. Tetapi Broto tidak mengizinkannya. Aku mau jawab apa? Ya kamu pikirin aja kamu jawab apa. Kenapa kamu gak ngomong sendiri? Dia minta ke Ayu untuk ngomong terus terang ke ibunya, supaya ibunya tidak mencarinya ketika dia sudah pergi dari rumah itu. Sambil memberikan secangkir teh ke mertuanya itu, Ayu mencoba berterus terang tentang apa yang terjadi antara dia dan Broto. Tetapi ketika sudah membuka omongan, Ayu mengurungkan niatnya dan mengalihkan pembicaraan ke hal lain. Berarti kita bulan depan aku cancel aja ya. Setelah itu Ayu pergi menyiapkan kamar untuk mertuanya. Ibunya Broto berpesan kepada anaknya supaya cepat-cepat punya anak karena dia ingin sekali mempunyai cucu. Ibu kapan dong dikasih cucu? Terlihat Yani sedang mencatat bahan-bahan yang harus dibelinya untuk memasak soto kesukaan mertuanya Ayu. Setelah memberikan uang kepada Yani untuk berbelanja, Broto masih berusaha mengejar Ayu untuk meyakinkan bahwa ini semua adalah rencana Tuhan. Di saat mereka ingin bercerai, tiba-tiba ibunya datang untuk menginap dalam waktu yang tidak sebentar. Tetapi ucapan suaminya itu pun diskakmat oleh Ayu. Orasi ini pertanda dari Tuhan kalau kita gak boleh cerai. Pertanda dari Tuhan dong. Kamu nyentok semuanya, ingat gak kamu sama Tuhan? Ayu pun memberikan waktu kepada Broto untuk memulangkan ibunya dalam waktu 3 hari, sehingga dia bisa pergi dari rumah itu tanpa diketahui oleh mertuanya. Di luar rumah, ada 2 orang dari kelurahan sedang menghimbau warga untuk tidak keluar rumah sambil memasang stiker segel di pagar rumah Broto. Broto pun mulai cemas. Dia langsung menghubungi Anya melalui WhatsApp. Tidak lama, ibunya menghampiri dirinya untuk menanyakan keberadaan Ayu. Di saat yang sama, sepertinya ibunya sedikit menaruh curiga dengan tingkah Broto. Tidak hanya Broto, Yani pun mulai cemas karena tidak bisa pergi keluar rumah. Dia pun menghubungi Bambang pacarnya, yang ternyata Bambang sudah ada di luar rumah dan berusaha memanjat pagar rumah untuk bisa masuk. Sementara Anya yang sudah kangen berat dengan Broto meminta dia datang ke apartemennya. Karena tidak bisa keluar rumah, Broto pun menggantinya dengan video call dengan Anya. Dan tidak hanya itu, Broto juga memberikan dance terbaiknya untuk menghibur Anya. Setelah itu, dia menanyakan apakah Anya pernah ketinggalan celana dalam di dalam mobilnya. Tetapi Anya merasa tidak pernah kehilangan celana dalam, serta dia tidak pernah memberikan nama di dalam celana dalam dia. Di ruang belakang, Yani mencoba menyembunyikan Bambang di dalam kamarnya supaya tidak ketahuan oleh majikannya dan memintanya untuk tinggal di sana selama PSBB diberlakukan. Setelah itu, dia meninggalkan Bambang di kamar dan mulai memasak makanan untuk ibu mertua Ayu. Keesokan harinya, Ibu Broto mendatangi kamar Broto dan Ayu sambil membawakan sarapan spesial penambah kesuburan untuk mereka berdua. Selain itu, dia juga mengajari Broto dan Ayu posisi yang bagus setelah berhubungan supaya cepat punya anak. Setelah ibunya keluar kamar, Broto yang masih curiga kepada Ayu menelpon temannya yang bernama Anton untuk meminta tolong mengecek histori panggilan dari nomor Ayu. Tidak lama, Broto pun mencari Ayu dan langsung menuduhnya selingkuh serta menuduh Ayu sengaja menjebak Broto dengan menaruh celana dalam di mobilnya supaya bisa bercerai dari Broto. Sayangnya, Broto terlalu kebawa emosi tanpa mendengar penjelasan dari Anton, karena nomor yang sering menghubungi Ayu ternyata nomor Broto sendiri. Nomor ini
dan tamparan Ayu pun langsung mendarat di muka Broto. Tidak lama, Anton kembali menghubungi Broto dan memberitahukan bahwa Ayu mempunyai nomor telepon satu lagi yang tidak ia ketahui. Dan ada satu nomor yang sering dihubungi Ayu menggunakan nomor itu. Tidak lama, Broto pun langsung menelpon nomor itu. Dan tidak diduga, orang yang sering dihubungi Ayu adalah Dimas, adik kandung Broto sendiri. Seketika Broto pun kembali marah dan mencari Ayu. Mendengar suara teriak-teriak dari Broto, ibunya pun menghampiri mereka berdua. Akhirnya mereka berdua membuka semua permasalahan yang selama ini mereka pendam di depan ibunya. Tanpa diduga, Ibu Broto bilang sudah mengetahui semuanya. Ibu sudah tahu semua. Ternyata selama ini dia meminta orang kepercayaan kakek Broto untuk mencari informasi. Selain itu, ibu mertua Ayu itu pun mengetahui kedekatan Ayu dengan Dimas. Karena pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri, Ayu mencium Dimas. Selain itu, ternyata Yani sang pembantu adalah orang suruhan Ibu Broto untuk menjadi mata-mata di rumah itu, di mana pembantu sebelumnya sengaja diberhentikan oleh Ibu Broto. Untuk menyelesaikan masalah itu, besok Ibu Broto akan memanggil Dimas ke rumah itu untuk menjelaskan semuanya. Sementara di kamar Yani, terlihat Bambang sedang menerima telepon dari istrinya di kampung. Dan tiba-tiba Ibu Broto masuk ke kamar itu. Supaya tidak ketahuan, Bambang pun menutupi seluruh badan dan mukanya menggunakan selimut. Ibu Broto tidak menaruh rasa curiga, karena mengira Yani sedang tidak enak badan. Ia pun memberitahukan kepada Yani untuk mempersiapkan langkah ke depannya jika nantinya Broto dan Ayu bercerai, karena dia pasti sudah tidak bisa bekerja di tempat itu lagi. Setelah Ibu Broto keluar, Yani masuk ke kamar dan Bambang pun memberitahukan kejadian yang barusan. Yani berencana setelah tidak bekerja di sana akan pulang kampung dan mengajak Bambang untuk menikah, sambil menunjukkan uang tabungan yang ia punya. Sementara di ruang tamu, terlihat Dimas sudah sampai di rumah itu, dan ibunya pun meminta Dimas untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya di depan Broto, Ayu, dan ibunya. Karena Dimas tidak mau bercerita, akhirnya Ayu yang menceritakan soal hubungan mereka. Salah satu alasan kedekatan mereka adalah ketika Ayu mengetahui Broto selingkuh, sehingga dia butuh orang sebagai tempat curhat. Dan orang yang dianggap tepat adalah Dimas. Ayu bilang mereka berencana untuk menikah setelah bercerai dari Broto. Tetapi sayangnya semua cerita Ayu itu dibantah oleh Dimas. Entah karena tidak enak dengan Broto dan ibunya atau dengan alasan yang lainnya. Ibu Broto pun menelpon Yani untuk menjelaskan apa yang sudah ia temukan selama menjadi mata-mata di rumah itu. Dimas pun kembali membantah apa yang dikatakan Yani. Dia bilang sudah tidak pernah membalas chat dan tidak pernah mengangkat telepon dari Ayu ketika dia merasa Ayu sudah mulai suka dengan dirinya. Pertemuan yang semula bertujuan untuk menyelesaikan masalah itu pun terkesan menjadi penghakiman untuk Ayu, di mana dia hanya korban dari perselingkuhan Broto. Tanpa diduga, Anya datang ke rumah itu di saat yang tidak tepat dan mengatakan kalau dia positif hamil. Buah dari perselingkuhan dengan Broto. Bukannya membela menantunya yang sah atau mengusir Anya dari rumah itu, Ibu Broto hanya diam 1000 bahasa melihat Anya datang ke rumah itu. Karena kejadian itu, Ayu pun mengalami gangguan jiwa. Sementara Bambang yang sebelumnya ada di kamar Yani juga pergi dengan membawa uang tabungan Yani. Dan cerita pun selesai.